Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saya mau menyapa semua yang hadir dalam Zoom ini dengan sebutan teman-teman ya biar enak. Makasih Mas Agus, makasih Mas Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing di Zoom hari ini tentang diabetes dan ketosis. Diabetes dan ketosis. Topik bahasan saya hari ini akan topik bahasan saya hari ini akan membahas tentang apakah diabetes itu, kemudian tipe-tipe diabetesnya, kemudian gejala-gejalanya diabetes, dan terakhir ini penanganan dan pencegahannya. Saya akan menyampaikannya secara simpel ya, secara mudah. Saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa Mas Agus Petway lah segala macam. Itu udah bagian Mas Agus aja dan bagian dokter-dokter ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan mengenai apakah diabetes itu. Penting buat teman-teman semua tahu apakah diabetes itu. Ini yang dikatakan tak kenal maka tak sayang. Nih, kalau nggak kenal diabetes maka kita nggak sayang diri sendiri sama keluarga. Karena diabetes sudah terbukti ya masih banyak memakan korban. Kalau teman-teman mungkin di lingkungan keluarga, mungkin di lingkungan tempat tinggal teman-teman juga pasti banyak yang mengalami diabetes. Saya di sini menolak yang mengalami diabetes disebut sebagai penderita. Pokoknya bukan penderita, mereka hanya kondisi diabetes ya. Jadi apakah diabetes itu? Diabetes adalah hanya sebuah kondisi badan di mana gula darahnya selalu tinggi. Ya, gula darah selalu tinggi itu banyak sekali penyebabnya. Jadi si gula itu kenapa di dalam darah dan selalu tinggi dan banyak itu ada dua faktor, yaitu bergantung kepada apa yang masuk dari luar tubuh dan apa yang diproduksi dalam tubuh kita sendiri. Ya, seseorang bakal didiagnosa mengalami diabetes setelah mengadakan pemeriksaan ke dokter, mengecek gula darahnya. Ini angka rujukan yang saya dapat dari ADA ya, bukan apa? Ini dari ADA. Seseorang didiagnosa diabetes setelah diperiksakan gula darah puasanya itu 125 ke atas. Kemudian diperiksa lagi gula darah sewaktunya itu setelah makan yaitu 200 mg per desiliter. Sementara untuk angka normal untuk gula darah normal itu ada di angka 80 mg per desiliter, di bawah 100 lah ya. Kalau di atas 100, terutama di angka ini, biasanya dokter akan mendiagnos, ya kamu kena diabetes. Untuk di bawah ini antara 100 sampai di angka yang merah ini, biasanya dokter akan mengatakan, wah kamu terkena pradiabetes. Menurut pendapat saya pribadi, itu sebaiknya diagnos atau kata-kata pradiabetes itu nggak ada. Karena biasa kalau orang kita dibilang, kamu kena pradiabetes, maka dia cenderung bakal nyantai ya, masih pradiabetes, jadi masih bisa masih bisa nyantai. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe diabetes. Tipe-tipe diabetes di sini adalah tipe-tipe yang umum ya. Jadi sebetulnya ada beberapa macam tipe, tapi di sini yang kita bahas ada dua aja. Itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang terjadi karena defisiensi insulin akibat autoimun. Jadi teman-teman, kondisi diabetes adalah kondisi selalu tingginya gula dalam darah kan ya. Nah, sementara gula dalam darah itu selalu harus berada di kisaran normal di bawah 100. Yang menjaga kadar gula darah itu di bawah 100 adalah insulin. Insulin itu hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas. Kalau gula darah tinggi, maka insulin akan mengaturnya sehingga kadar gula darah akan kembali normal. Ya, jadi insulin tugasnya itu ngatur kadar gula darah untuk selalu berada dalam kondisi normal, angka normal. Nah, tipe 1 ini
terjadi karena defisiensi insulin. Jadi kurangnya insulin diakibatkan karena kondisi autoimunnya. Kondisi autoimunnya itu menyerang pankreas sehingga tidak menghasilkan insulin. Dia mungkin masih bisa menghasilkan insulin atau tidak sama sekali. Biasanya terjadi kepada anak-anak dan remaja, ya. Munculnya di usia di atas 4 tahun. Tapi sekarang yang saya dengar itu bahkan umur 3 tahun pun sudah muncul diabetes tipe 1-nya. Ini umumnya terjadi di atas 4 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 11 sampai usia remaja. Ya. Nah, ini kondisi ini karena tidak ada insulin atau defisiensi, kurang insulin bahkan tidak produksi, maka harus ada bantuan suntik insulin dari luar, harus ada bantuan dari luar, ya. Kemudian yang kedua ini diabetes tipe 2, tipe klasik, tipe yang paling banyak dialami oleh penduduk dunia. Ini terjadi karena resistansi insulin. Jadi kalau tipe 1 karena kurangnya insulin, kalau tipe 2 karena resistansi insulin. Padahal insulin itu kan tugasnya sangat penting. Dia membantu tubuh untuk mengatur kadar gula darahnya. Tapi yang terjadi di diabetes tipe 2 adalah malah tubuh resist menolak insulin yang membawa gula dalam darah. Ya, biasanya terjadi karena gaya hidup dan munculnya di usia dewasa atau lanjut. Ya, karena kalau tadi diabetes tipe 1 harus dibantu dengan suntik insulin untuk bertahan hidup. Lalu diabetes tipe 2 karena terjadinya karena akibat gaya hidup, maka harus membenahi gaya hidupnya. Road to diabetes type 2 ini maksudnya adalah munculnya diabetes tipe 2, ini akan kita bahas diabetes tipe 2 yang klasik ya, itu tidak tiba-tiba. Itu adalah munculnya akibat akumulasi, ya. Akibat itu munculnya bisa makan tahunan, puluhan tahun, dekade lah ya. Itu akibat dari gaya hidup kita selama ini. Di antaranya penyebab diabetes tipe 2 adalah overeating. Overeating di sini maksudnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi karbo, ya, overeating, terlalu banyak makan. Kemudian karena terlalu banyak makan karbo terutama, maka akan memicu kenaikan gula darah. Kalau gula darah udah naik akibat kita kebanyakan makan, terutama makan karbo, maka akan memicu insulin untuk keluar lebih banyak lagi untuk ngatur kadar gula darahnya. Nah, kalau terus-terusan begitu, maka tubuh akan masuk ke dalam kondisi yang namanya hyperglycemia atau hiperglikemik. Selalu tinggi itu gula darahnya. Kondisi hiperglikemik ini selalu tinggi gula darah pasti akan berbarengan dengan kondisi tingginya insulin, ya, tinggi gula darah, tinggi insulin. Kemudian maka nanti suatu saat teman-teman bakal masuk ke dalam kondisi namanya insulin resistance, di mana sel dalam tubuh kita itu sudah menolak tingginya insulin dan tingginya darah dalam tubuh kita, karena dianggap racun. Ya, kalau teman-teman sudah berada dalam kondisi insulin resistance ini, maka teman-teman nanti akan masuk ke dalam kondisi namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik adalah kondisi di mana tubuh teman-teman sudah tidak dapat mengolah lagi gulanya, bahkan mengolah lagi sumber energi dari yang lainnya, yaitu lemak. Jadi teman-teman mengalami permasalahan dalam memproses energi secara kimiawi. Nah, sekarang gejala-gejala diabetesnya. Ini penting buat kita ketahui, buat teman-teman ketahui, karena biasanya justru orang-orang nggak nyadar kalau dirinya tuh udah diabetes. Bahkan nanti takutnya terlambat, begitu dicek ternyata diabetes dan udah masuk ke kondisi yang kronis dan parah. Biasanya sekarang tuh begitu. Jadi orang-orang tuh setelah divonis diabetes dalam kondisi sudah dalam parah. Jadi penting buat teman-teman untuk mengetahui gejala-gejalanya ya. Gejala yang pertama yaitu yang umum adalah akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans itu adalah bercak hitam di kulit tubuh kita. Biasanya muncul di belakang leher ya, atau di lipatan-lipatan ketiak dan lipatan-lipatan bagian badan yang lainnya. Itu akibat dari kerusakan pigmen karena sering tingginya gula dalam darah.
Kemudian ada lagi gatal atau keputihan. Ini suka pada nggak sadar nih, yang perempuan-perempuan, yang wanita biasanya nggak sadar itu gatal dan keputihan itu ternyata akibat dari sering tingginya gula dalam darah. Kenapa? Karena sering tingginya gula dalam darah akan mengakibatkan overpopulasi dari jamur dalam organ reproduksi. Ya, sehingga menimbulkan gatal dan keputihan itu jamur. Kemudian mata buram. Teman-teman mungkin nggak nyadar kalau selama ini mungkin teman-teman sering mengalami tiba-tiba yang namanya mata buram, lagi di kantor, lagi di rumah, lagi nonton TV, tiba-tiba matanya buram. Ya, mata buram ini disebabkan karena sering tingginya gula dalam darah sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam lensa mata dan lensa mata itu bengkak. Karena ukurannya bengkak, jadi otomatis tidak bisa melihat dengan jelas. Itu akibatnya mata buram. Tapi sering muncul dan sering hilang. Jadi itu mata buram. Hati-hati ya teman-teman. Kemudian ada lagi kebas atau kesemutan. Kebas itu mati rasa, terutama daerah kaki. Biasanya kalau malam hari teman-teman tuh suka kesemutan atau bangun tidur tiba-tiba suka mati rasa di bagian kaki. Itu juga salah satu gejala dari sering tingginya gula dalam darah, karena tinggi gula dalam darah itu akan mempengaruhi syaraf. Ya, otomatis teman-teman bakal mengalami namanya kebas atau kesemutan. Kemudian luka yang susah sembuh. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah mengalami atau mungkin ada orang yang di sekitar teman-teman yang mengalami luka yang susah sembuh. Biasanya luka itu cepat kering ya. Ini tapi teman-teman yang diabetes atau sering tinggi gula darahnya itu lama sembuhnya. Kenapa? Karena saat luka itu kemudian kita tinggi gula darahnya, maka akan mempengaruhi aliran darah yang menuju ke arah luka. Sedangkan darah yang ke arah luka itu harusnya membawa segala macam materi atau kargo untuk memperbaiki area yang luka tersebut. Selain tingginya gula darah, juga tingginya insulin kan. Sedangkan insulin itu tingginya itu adalah sangat pro peradangan, sangat pro peradangan. Jadi teman-teman itu bakal beradang terus susah sembuhnya. Kemudian gampang capek. Teman-teman mungkin nggak banyak kegiatan, kurang olahraga tapi malah gampang capek. Dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit capek, ya kan ya. Itu ternyata akibat dari juga tingginya gula darah dan resistansi insulin. Sehingga teman-teman tidak mendapat, karena resistansi insulin, karena tubuh teman-teman menolak kehadiran insulin dan gula dalam darah, maka teman-teman kekurangan energi. Jadi teman-teman gampang rasa capek. Kemudian selalu lapar. Jadi udah makan banyak tapi kok lapar lagi. Itu sama dengan yang tadi gampang capek, karena gula yang tadinya teman-teman andalkan untuk ngasih energi, untuk ngasih nutrisi atau makanan itu nggak sampai ke dalam sel, nggak tercapai ke dalam tubuh. Jadi teman-teman selalu lapar. Kemudian haus dan sering pipis. Jadi haus tanpa sebab ini haus yang berlebihan. Jadi teman-teman sudah minum banyak tapi tiba-tiba pengen minum lagi. Jadi over deh hausnya. Ya karena terlalu banyak minum juga pasti kan akan sering pipis. Tapi sebenarnya haus dan pipis itu adalah mekanisme badan untuk mengeluarkan tingginya gula dalam darah, ya. Karena gula dalam darah nggak boleh tinggi, ya harus dalam range yang normal. Tubuh akan berusaha mengeluarkannya, diantaranya lewat pipis. Sekarang kita masuk ke penanganan dan pencegahannya. Ini penting juga buat teman-teman tahu supaya teman-teman bisa menangani kondisi apabila teman-teman mengalami diabetes. Dan penting juga untuk teman-teman yang nggak terkena diabetes dan ingin melindungi melindungi keluarga atau mungkin melindungi diri sendiri supaya tidak terkena diabetes, ya. Untuk itu teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana makanan itu diproses dalam badan dan responnya terhadap insulin, sehingga teman-teman bisa menangani diabetes dengan baik dan bahkan mencegah untuk kena diabetes. Di sini teman-teman bisa lihat yang kiri itu yang panah ke atas itu respon insulinnya.
Kemudian panah yang ke bawah itu waktunya. Di sini dari warnanya ini teman-teman bisa lihat yang kuning itu yang paling tinggi bakal naikin insulin. Bakal memicu paling banyak insulin. Sorry. Yang orange adalah yang secara menengah memicu kehadiran insulin. Dan yang paling bawah itu ya paling rendah memicu kehadiran insulin. Nah, insulin itu hadir dalam tubuh kita itu dipicu oleh makanan atau minuman apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang paling tinggi itu kan yang warna kuning. Itu adalah karbohidrat. Ya, kemudian yang orange itu memicu hanya sedikit kenaikan insulin itu adalah protein. Dan yang paling sedikit memicu kenaikan insulin adalah lemak. Ya, ketiga makanan ini termasuk ke dalam makronutrisi. Nutrisi yang paling makro, yang paling banyak dibutuhkan dipakai oleh badan itu untuk jadi bahan bakar atau sumber energi. Ya, ingat ya, yang paling banyak memicu kenaikan insulin itu adalah karbohidrat, kemudian yang menengah lah untuk naik insulin itu adalah protein, dan yang terakhir adalah lemak. Dari gambar tadi teman-teman bisa ambil kesimpulan di sini bahwa semua jenis makronutrisi baik makanan padat maupun minuman bakal naikin gula darah. Apapun makanannya, semua bakal naikin gula darah dan otomatis pasti bakal naikin insulin. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang diabetes dan untuk mencegah teman-teman terkena diabetes, itu penting bagi teman-teman untuk membatasi asupan yang tadi si karbohidrat yang bakal paling naikin gula darah, paling naikin insulin dengan melakukan pola makan rendah karbohidrat. Rendah karbohidrat itu maksudnya adalah membatasi asupan karbohidrat dan selektif dalam memilih jenis-jenis karbohidratnya. Teman-teman di sini disarankan untuk memilih karbohidrat yang rendah indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu teman-teman bisa cek di Google. Kalau teman-teman bisa akses di Zoom, berarti teman-teman bisa akses ke Google ya. Jadi indeks glikemik adalah angka yang menunjukin seberapa cepat itu makanan dirubah jadi gula karena kandungan karbohidratnya. Ya. Jadi teman-teman harus sudah membatasi asupan karbohidrat dan selektif dalam memilih jenis karbohidratnya. Nah, ini adalah selain tadi teman-teman mengatur jenis karbohidrat dan membatasi asupan karbohidrat, teman-teman juga di sini bisa perhatikan ya bahwa kalau teman-teman selalu dalam kondisi makan, itu yang merah adalah warna insulin, yang hijau adalah insulin juga tapi turun, yang merah itu naik. Kalau teman-teman selalu makan, jadi apapun makanan tadi kan ya selalu akan memicu insulin. Kalau kita makan pagi, pasti insulin akan naik, ngeberesin gulanya. Kemudian belum selesai, menuju makan siang, itu teman-teman di antara waktu makan ngemil lagi. Itu insulin akan tetap naik juga. Kemudian makan siang, kemudian ngemil lagi, makan malam, itu semua akan menaikkan kadar insulin. Masalahnya di sini, kalau insulin, kalau teman-teman makan, itu kan naikin gula darah. Kemudian insulin akan keluar untuk mengatur gula darahnya. Memang gula darah akan turun, tapi yang lama keluar itu, yang lama turunnya itu nanti insulin. Insulin itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam untuk turun kembali ke kadar normal, untuk turun kembali ke kondisi normal. Sedangkan kalau teman-teman kegiatan yang makan lagi, maka yang namanya insulin nggak bakal turun-turun. Ya, itu kondisi yang insulin turun itu yang warna hijau itu saat kita tidak makan. Jadi kalau teman-teman makan terus sudah pasti naikin gula darah ya, kemudian juga naikin insulin. Nah, tadi udah ya, kadar insulin bakal melonjak setelah kita makan dan turun pada saat kita tidak makan. Jadi cara menangani diabetes teman-teman, juga mencegah teman-teman terkena diabetes adalah juga dengan berpuasa.
Mungkin teman-teman sudah familiar dengan puasa ya, kita yang muslim sudah biasa melakukan puasa, mungkin di agama lain juga banyak dianjurkan puasa, dan teman-teman juga yang sudah KF ya, sudah melakukan namanya intermittent fasting. Jadi puasa itu kan kondisi kita nggak makan. Otomatis kalau kita nggak makan, kita nggak akan nambahin gula. Otomatis kalau kita nggak makan, kita nggak akan nambahin memicu insulin keluar. Justru saat kita puasa, saat kita nggak makan itu, kita bakal nurunin kadar gula dalam darah dan mengatur kembali sensitivitas insulin. Jadi puasa tadi menurunkan gula darah dan memberikan kesempatan kepada tubuh juga untuk memanfaatkan lemak badan sebagai sumber energi. Jadi ketika teman-teman nggak makan, otomatis kan gula darahnya berkurang. Maka nanti badan teman-teman akan nyari sumber energi dari tempat lainnya, yaitu adalah lemak. Nah, kondisi puasa ini sangat disarankan untuk penanganan diabetes karena kondisi diabetes kan tingginya gula darah dan teman-teman itu sangat intoleran terhadap karbohidrat akibat overeating, akibat pola makan teman-teman. Kalau teman-teman puasa, itu teman-teman akan memberikan kesempatan pada tubuh untuk melatih tubuh teman-teman menggunakan sumber energi dari selain gula, yaitu lemak. Kondisi metabolic syndrome atau sindroma metabolik itu kondisi tubuh teman-teman kesulitan untuk mengakses lemak sebagai bahan bakar, ya, karena teman-teman sering tinggi gula darahnya dan sering tingginya insulin. Ini kondisi badan sudah bisa memanfaatkan lemak sebagai sumber energi selain gula, itu disebut kondisi ketosis. Ini puasa dan pola makan rendah karbohidrat itu sejalan dengan 5 pilar keto fastosis dari Mas Agus ya Mas. Di sana disarankan yang pertama adalah teman-teman melakukan puasa. Puasa di sini adalah intermittent fasting. Di sini teman-teman melakukan puasa dengan dibatasinya waktu makan dan dengan waktu puasanya. Dengan demikian teman-teman akan melatih tubuh untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar karena tubuh teman-teman yang diabetes itu sangat intoleransi terhadap karbohidrat, ya. Jadi teman-teman di sini berlatih puasa dengan melakukan intermittent fasting yang disarankan oleh Mas Agus untuk melatih tubuh menggunakan lemak dan memperbaiki sensitivitas insulinnya. Nah, kemudian pola makannya tadi sudah ya, pola makannya teman-teman di sini juga dianjurkan untuk membatasi asupan karbohidrat dan juga hati-hati dalam memilih jenis karbohidratnya. Kemudian berolahraga. Teman-teman penting buat yang ngalamin diabetes atau nggak mau kena diabetes untuk juga selalu berolahraga karena olahraga saat kita aktif di luar kegiatan kita sehari-hari, maka tubuh akan menggunakan bahan bakar gula yang ada dalam tangkinya, yaitu dalam muscle, dalam otot tempat penyimpanan gula. Nanti kalau misalnya teman-teman olahraga, maka badan bakal pakai gula yang ada dalam otot. Kalau gula dalam otot sudah habis, maka otot akan menghisap gula yang ada dalam darah untuk dimasukkan kembali dalam otot. Dengan demikian, yang ngalamin diabetes gula darahnya bakal turun. Kemudian adalah bahagia. Di sini maksudnya adalah manajemen stres ya. Teman-teman jangan stres karena stres itu memicu yang namanya hormon kortisol keluar. Sedangkan untuk menghadapi stresnya teman-teman butuh energi sehingga badan memproduksi gula sebagai bala bantuan untuk teman-teman menghadapi stres tersebut dengan proses yang namanya pembentukan gula ya. Benar nggak Mas Agus? Gluconeogenesis dalam liver. Dengan demikian teman-teman harus happy, harus bahagia. Lakukan sesuatu atau hobi yang bikin teman-teman bahagia, misalnya kalau dalam gambar belanja ya, tapi kalau belanjanya pakai kartu kayaknya stres juga tuh. Yang penting bahagia, bisa piknik, bisa yoga, bisa meditasi dan lain sebagainya. Kemudian istirahat.
Istirahat di sini maksudnya adalah teman-teman harus tidur yang cukup, tidurnya 7 sampai 8 jam. Ya, karena saat kita istirahat, saat kita tidur cukup itu, tubuh akan leluasa untuk mengatur kadar kadar gula darahnya. Kalau kita begadang, kalau kita apa namanya kurang tidur, maka tubuh akan masuk ke dalam kondisi stres. Balik lagi ke yang tadi ya, ke stres bakal memicu kenaikan kadar gula dalam darah. Nah, biasanya orang yang suka begadang, lambat laun pasti akan mengalami yang namanya diabetes. Sorry. Oke, jadi itu saya di sini secara pribadi juga sangat menganjurkan teman-teman untuk menjalankan 5 pilar ini sebagai penanganan dari kondisi diabetesnya dan sebagai pencegahan dari diabetesnya. Eh, sebagai apa namanya, untuk diabetes tipe 1, di sini saya sarankan juga para calon orang tua untuk melakukan 5 pilar ketofastosis ini, untuk berpuasa, membatasi asupan karbohidrat dan sebagainya itu, agar tubuh teman-teman itu leluasa dalam kondisi detox. Di sini saya akan sedikit bahas tentang diabetes tipe 1 ya, pencegahannya. Karena saya mengalaminya, saya pernah mempunyai anak yang mengalami diabetes tipe 1. Sampai hari ini pun saya belum puas untuk menemukan jawaban kenapa anak kita terkena diabetes tipe 1. Karena selalu jawabannya adalah unknown, tidak diketahui. Dan ada yang juga dibilang virus, autoimun. Nah, kapan munculnya, kenapa bisa muncul, itu masih terus saya pelajari. Nah, kondisi kalau teman-teman calon orang tua ini melakukan detox dengan mengikuti fastosis, dengan demikian toxic load atau muatan racun atau kandungan virus yang ada dalam tubuh teman-teman itu tidak akan terkena atau menghantam ke bayi. Karena kalau kondisi kita hamil, apapun kondisi teman-teman, apakah itu teman-teman dalam kondisi tinggi racun atau mungkin banyak virusnya, target utamanya adalah bayi. Dan sorry ini sad to say, memang sedih sih dengarnya, tapi menurut ada artikel yang saya baca dari dokter juga, sebenarnya keguguran itu adalah mekanisme badan untuk membuang toksin. Ya, jadi itu toksin dan virus dan apapun racun yang dialami oleh ibu hamil itu akan terkena ke bayi, dan itu proses pengeluaran racun. Itu kenapa teman-teman juga mungkin alhamdulillah yang lama belum hamil kemudian menjalankan 5 pilar ketofastosis itu bisa hamil di kemudian hari. Untuk yang teman-teman yang belum terkena diabetes, jangan sampai terkena diabetes, itu caranya mencegahnya adalah dengan cara menjalankan 5 pilar ketofastosis ini. Jadi teman-teman, nggak ada itu yang namanya diabetes keturunan. Kalau diabetes keturunan itu diabetes tipe 1. Kalau tipe 2 itu diabetes keturunin gaya hidup, keturunin pola makan dari keluarga. Ya, jadi nggak ada yang namanya diabetes keturunan. Sorry, diabetes tipe 1 keturunan, diabetes tipe 2 itu bukan keturunan. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan ada diabetes kering, diabetes basah. Nggak ada teman-teman yang namanya diabetes basah, diabetes kering. Basah kering itu biasanya karena luka, yang tadi ada luka ya, luka di kaki biasanya yang nggak kunjung sembuh, yang kemudian malah jadi basah, bernanah, dan lain sebagainya, harus diamputasi. Diabetes basah kering itu nggak ada. Kenapa jadi luka? Tadi teman-teman sudah saya jelaskan, akibat dari gangguan syaraf karena tingginya gula dalam darah ya. Saya di sini minta support dari Mas Agus dan teman-teman semua. Saya bikin channel yang khusus membahas diabetes untuk membantu teman-teman yang mengalami diabetes, supaya teman-teman juga bisa mencapai kesembuhan, kemudian juga mencegah supaya kita semua nggak kena diabetes, dan mencegah supaya anak-anak kita juga nggak kena diabetes. Minta support dari semuanya. Rencananya tanggal 7 Juli nanti akan launching. Saya kira itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya pemahaman sederhana mengenai diabetes. Sekian dari saya. Assalamualaikum.